Argentina, negara yang terkenal dengan sepak bolanya, yang banyak melahirkan talenta-talenta top di industri sepak bola. Tim Tengo adalah julukan yang melekat pada negara yang telah memenangkan Piala Dunia sebanyak 3 kali ini, yaitu pada tahun 1978, 1986, dan terakhir 2022. Memang tidak sehits Inggris atau Italia di televisi, tapi kita tidak bisa menutup mata untuk negara yang satu ini. Jauh sebelum adanya La Pulga Lionel Messi, banyak nama-nama tersohor yang sudah dulu eksis dan bersinar yang berasal dari tim Tengo. Sebut saja ada Diego Armando Maradona, Jorge Burruchaga, Mario Kempes, Daniel Passarella, Claudio Caniggia, Gabriel Batistuta, dan masih banyak lagi. Jika kita berbicara tentang sepak bola Argentina, tentu belum lengkap kalau kita belum membahas sepak bola lokalnya nih. Seperti biasa, gengs, sebelum ditonton videonya, bisa di-subscribe dulu ya, supaya Mimin tambah semangat kasih kalian info unik dan menarik dari dunia sepak bola. Kita mulai dari Buenos Aires, sebuah kota berukuran 203 km persegi, terletak di sebelah timur padang rumput Pampas dan berbatasan dengan Sungai La Plata, dengan populasi sekitar 3 juta jiwa dan merupakan ibu kota dari negara Argentina. Secara umum, sepak bola Buenos Aires sangat berkiblat pada 2 klub besar di wilayah tersebut, yakni Boca Juniors dan River Plate. Basis pendukung kedua klub tersebut juga bahkan hanya berjarak sekitar 15 km. Rivalitas antara keduanya telah dimulai sejak kedua klub tersebut didirikan di daerah yang sama. River Plate dan Boca Juniors sama-sama didirikan di daerah bernama La Boca, sebuah kawasan klasik di Buenos Aires yang saat ini terkenal bagi para turis, di mana Anda bisa melihat rumah-rumah yang dicat warna-warni sambil menikmati tarian Tengo. Tetapi River Plate pindah ke kawasan elit di Nunes pada 1923. Pertemuan kedua klub tersebut di Argentina disebut sebagai El Super Clasico, yang artinya adalah Super Derby. Begitu sengitnya rivalitas antara kedua klub ini, harian Inggris The Observer menempatkan derby antara River dan Boca di peringkat 1 dari 50 pertandingan olahraga yang perlu Anda tonton sebelum Anda meninggal dunia. Bahkan harian Daily Mirror menempatkan rivalitas antara River Plate dan Boca Juniors di atas rivalitas antara Real Madrid dan Barcelona. Basis pendukung Boca Juniors lebih diidentikan dengan kelas pekerja, sedangkan pendukung River Plate lebih kepada orang-orang kelas menengah ke atas seperti pengusaha dan lain-lain. Terutama setelah River pindah ke stadion baru di daerah Belgrano yang merupakan kawasan pemukiman kelas menengah atas. Perbedaan status sosial ini menjadi salah satu faktor yang memperuncing rivalitas kedua klub tersebut. River Plate sendiri sudah dikenal sebagai klub kaya raya dan mendapatkan julukan Los Millonarios atau The Millionaire saat mereka melakukan transfer pemain-pemain mahal pada tahun 1930. Sementara itu kawasan La Boca, meski saat ini terkenal di kalangan turis, namun daerah tersebut sesungguhnya adalah daerah kumuh. Mungkin faktor itu juga yang menyebabkan kepindahan River Plate ke kawasan elit di Nunes. Seorang jurnalis pernah menuliskan di media, jika Anda datang ke kawasan itu, La Boca, maka pulanglah sebelum gelap, karena jika tidak, itu bisa membahayakan diri Anda. Pandangan perbedaan kelas yang sangat berkepanjangan ini menjadi pemicu perselisihan kedua kesebelasan sampai saat ini. Supporter Boca Juniors menganggap bahwa orang-orang borjuis yang mendukung River Plate adalah orang-orang yang menindas mereka dengan memberikan mereka jam kerja yang padat tanpa upah yang layak. Supporter Boca Juniors memanggil supporter River Plate dengan nama Las Galinas, atau dalam bahasa Indonesia adalah ayam betina, ejekan yang bermaksud menggambarkan bahwa River Plate adalah kaum pengecut yang sembunyi di balik kekuatan finansial mereka. Sedangkan supporter River Plate memanggil supporter Boca Juniors dengan sebutan Los Chanchitos, atau dalam bahasa Indonesia adalah babi kecil, sebagai penggambaran mengenai wilayah Boca Juniors yang berada di kawasan kumuh. Kita masuk ke bab tragedi. Anda pernah mendengar istilah celaka 12? Mungkin istilah itu diambil dari kejadian kelam sepak bola ini.
Tragedi Pintu 12 atau yang dikenal dengan nama Puerta 12 adalah salah satu peristiwa kelam dalam dunia sepak bola, khususnya di Argentina. Peristiwa tragis ini terjadi saat River Plate menjamu Boca Juniors pada 23 Juni 1968 di Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina. Tragedi ini terjadi ketika ribuan penggemar Boca Juniors berebutan masuk ke Stadion Estadio Monumental. Mereka berdesak-desakan di depan pintu masuk, yaitu pintu 12. Akibatnya, banyak supporter yang terjatuh dan terinjak supporter lain. Bahkan sejumlah supporter tercekik ketika kekacauan terjadi. Pengejaran oleh polisi dan perkelahian antara penggemar membuat situasi semakin kacau. Akibat kekacauan itu, sebanyak 74 orang dinyatakan meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka serius. Tragedi Puerta 12 mengguncang Argentina dan dunia sepak bola. Itu menjadi salah satu bencana stadion paling mematikan dalam sejarah olahraga. Kecelakaan tersebut menyebabkan pemerintah Argentina melakukan penyelidikan mendalam tentang pengamanan stadion dan keterlibatan aparat keamanan. Kita masuk ke bab prestasi. Dari segi prestasi, River Plate lebih banyak memiliki gelar domestik jika dibandingkan dengan Boca Juniors. Namun untuk gelar internasional, Boca Juniors lebih unggul. River Plate telah menjuarai divisi utama sebanyak 37 kali, sedangkan Boca Juniors tertinggal dengan hanya menjadi juara 29 kali. Sementara untuk Piala Libertadores atau Liga Championnya Amerika Selatan, Boca Juniors telah memiliki 6 gelar juara, sedangkan River Plate hanya baru memiliki 4 gelar. Hal ini juga yang membuat Boca Juniors lebih dikenal di Asia, karena seperti yang kita ketahui, sebelum menggunakan format yang baru, pemenang Copa Libertadores akan langsung bertemu dengan juara Liga Champions di Jepang untuk memperebutkan Piala Intercontinental. Boca Juniors sendiri telah mengoleksi 3 gelar Piala Intercontinental. Sebaliknya River Plate hanya 1 gelar. Kedua klub tentu mengklaim sebagai yang terbaik di Argentina. Namun ada satu aib yang dimiliki oleh Los Millonarios, yaitu mereka pernah terdegradasi dari divisi utama pada tahun 2011, dan hal tersebut menjadikan Boca Juniors sebagai satu-satunya klub Argentina yang tidak pernah terdegradasi. Nah, gimana gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan coba rekomendasiin mimin derby-derby lain yang menarik. BTW terima kasih udah nonton ya, sampai jumpa di episode selanjutnya.